Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan untuk pesta Natal kedua tanggal 26 Desember ini, hari ini, yakni dari Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Siapa yang bisa membantu kami untuk mensubscribe, silahkan di-subscribe dan diajak kawan-kawan untuk mensubscribe-nya. Marilah kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan kita yang Maha Esa itu kiranya memenuhi hati, pikiran, dan kehidupan kita senantiasa. Amin. Kita berdoa. Bapak Surgawi, cerahilah pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu agar kami dapat mengambil apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan agar kami dan waktu kami dalam perayaan Natal hari kedua ini tidak menjadi sia-sia. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita renungkan pada pagi hari ini, yakni dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21. Akan saya bacakan untuk kita semua. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbahagialah dan diberkatilah setiap orang, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan, menghayatinya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita mengambil beberapa poin yang sangat berguna dari firman Tuhan yang telah sampai dan kita dengar barusan. Yang pertama, itu perdebatan Tuhan Yesus dengan Nikodemus waktu itu. Bagaimana agar manusia selamat? Orang Yahudi mengatakan harus melakukan hukum Taurat, hukum-hukum Musa, dan kalau dilakukan itu pasti selamat masuk surga katanya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan agar manusia selamat, dia harus lahir kembali. Bukan Anda lahir sekali, tetapi harus lahir dalam roh. Artinya kehidupannya harus diperbaharui, cara pandangnya,
cara beragamannya, cara mengikut Tuhan harus diperbaharui. Yakni hukum Taurat itu dipergunakan untuk menerima kasih Tuhan yang menyelamatkan. Sekali lagi, hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada kita jangan diperbuat menghambat kita untuk menerima dan menghayati, mengamalkan kasih Tuhan yang diberikan. Dan kasih itu diberikan Tuhan ditunjukkan melalui penggenapan rencananya, yakni Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia. Dia ibarat patung ular yang disuruh oleh Tuhan ditinggikan di padang gurun, agar setiap orang yang melihat patung ular itu sembuh dari racun ular yang menggigit orang tersebut. Kalau tidak melihat, kalau membelah kaki, dia tidak akan sembuh. Jadi, kalau mau sembuh, mau diselamatkan, matanya harus diarahkan kepada patung ular itu, karena Tuhan menyediakan di sana keselamatan. Jadi harus dipakai panca indera kita. Jangan tutup matamu untuk melihat siapa yang ditinggikan itu. Tuhan Yesus di kayu salib ditinggikan. Kalau orang tidak mau melihat ke sana, bukan hanya dengan mata fisik, mata kita ini, tetapi juga harus melihat dengan mata iman, pasti dia tidak akan diselamatkan. Jadi mata kita itu, mata iman kita harus melek, jangan buta, jangan tutup, jangan pipi, harus lihat, pandang dengan jelas, agar racun dosa itu bisa dibersihkan dari dirimu. Karena racun dosa itu yang ditularkan oleh ular purba di Taman Eden itu masih terus menulari manusia dan menghantar orang kepada kematian kalau itu tidak dikeluarkan. Jadi bukan serum anti racun ular yang dikasih oleh Tuhan untuk mengobati kita dari racun dosa itu, tetapi kasihnya, keselamatan yang dianugerahkan memancar dari Dia yang ditinggikan di kayu salib, ibarat patung ular yang ditinggikan di padang gurun. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, ingat, Tuhan menyuruh anaknya yang tunggal itu, seperti dikatakan Yohanes di sini, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ingat Bapak Ibu Saudara, jangan sia-siakan kesempatan menerima kasih Tuhan yang dikaruniakan itu. Nanti jiwamu makin sakit, jangan tolak, terima, sambut, makan, nikmati kasih itu. Tuhan itu adalah kasih. Jadi siapa yang menolak kasih, mana mungkin dia menyatakan saya percaya kepada Tuhan. Siapa yang mengatakan saya mengasihi saudara saya, kalau dia tidak mengasihi, saya mengasihi Tuhan, tetapi kalau tidak mengasihi saudaranya, pasti omong kosong itu. Mengapa Tuhan mengasihi seluruh dunia? Dan tidak hanya mengasihi orang Kristen, ya, mengasihi seluruh dunia. Tuhan itu tidak merdeka, tidak pilih kasih. Ingat, mengapa tidak pilih kasih? Karena kalau ada yang dikasihi, ada yang tidak dikasihi, perkelahian datang, perbedaan terjadi. Makanya
Tuhan seperti yang dilakukannya, Dia memberikan sinar matahari kepada semua, baik kepada orang jahat maupun kepada orang baik-baik, baik kepada hewan maupun kepada tumbuh-tumbuhan. Semuanya disinari untuk bisa hidup normal. Kalau orang yang disinari sinar matahari tidak mau berjemur di sinar matahari, vitamin D tidak akan terjadi di dalam dirinya. Tapi kalau mau disinari dengan sinar matahari yang diberikan, tidak berikan, tidak dikasih kepada siapapun, tubuhnya akan semakin kebal. Tubuhnya akan tahan melawan racun COVID-19. Makanya berbahagialah kamu kalau kau kerja di kebun sambil bersinar matahari. Kalau di kota-kota harus keluar dari rumah berjemur di halaman. Ya, agar apa? Racun COVID-19 itu harus bisa ditangkal. Demikian juga kasih dan keselamatan yang diberikan Tuhan tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih kepada semua orang. Karena Tuhan menginginkan manusia ini sehat. Sehat rohani, sehat jasmani. Tidak ada orang yang lebih sehat daripada orang yang tahu mengasihi. Tidak ada orang yang lebih sehat daripada orang yang menyadari dirinya telah diselamatkan. Artinya tidak berdosa lagi dan tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Itulah yang paling sehat. Kalau sehat rohani, dampaknya apa? Sehat pasti jasmaninya. Karena tubuh kita ini tidak terpisah dari roh atau jiwa kita. Jadi Tuhan menginginkan sekaligus dua-duanya sehat, apalagi di masa perjuangan seperti yang kita alami sekarang ini. Begitu besar kasih Tuhan. Anaknya yang tunggal yang diberikan. Yang mana? Abraham mau memberikan anaknya yang tunggal kepada Tuhan, waktu mau dioros, dipotong, dikurbankan. Tuhan mengatakan, Abraham, hentikan. Aku sudah tahu kasihmu kepada saya. Maka kita kasihilah anak itu. Jadi demikian juga. Begitu besar kasih Tuhan ya. Makanya Tuhan dikorbankan, Tuhan Yesus dikorbankan kayu salib. Mulai dari kelahirannya sudah dikorbankan dia sebenarnya untuk menebus manusia, tapi dia tidak dibiarkan mati. Dia dibangkitkan. Dia tidak dibiarkan mati waktu Natal itu juga. Walaupun Herodes memburu dia agar dimatikan, ya, tapi malaikat menyuruh Yusuf dan Maria membawa ke Mesir untuk selamat. Karena apa? Mengapa harus diselamatkan? Karena tidak ada tugas untuk dikerjakan sampai penebusan itu betul-betul sempurna dikerjakan. Demikian juga kita. Sewaktu zaman sekarang banyak memburu kita, bukan hanya penyakit COVID, tapi kebencian orang radikal, para teroris di dunia seperti Boko Haram di Afrika memburu orang Kristen. Tapi yakinlah Tuhan menyelamatkan kita. Tapi bagaimana? Kita harus memandang, melihat dengan mata iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerima, menyambut sinar pancaran kasih yang diberikan kepada kita. Ya, mengapa? Mengapa kasih itu yang diberikan? Tidak hukuman. Karena apa? Tuhan mengatakan, aku datang bukan menghukummu lagi, tetapi membebaskan kamu dari hukuman. Bagaimana caranya? Karena apa? Kamu sudah terhukum. Sebenarnya orang yang selalu ingin gelap, berarti kegelapan itulah hukumannya. Tuhan Yesus, Tuhan kita yang Maha Esa itu tidak mau kita selalu berada dalam kegelapan, karena kita memilih hukuman itu. Dia ingin kita keluar dari kegelapan jenis apapun itu. Kalau gelap di gereja, pasang listrik. Kalau gelap imanmu, pasang firman Tuhan, pasang terang Tuhan. Kalau gelap keuanganmu, berakal budilah, berhikmatlah untuk mendapat uang dan untuk menggunakan uang agar terang semua. Jangan dengan menipu, jangan dengan menggelap-gelapkan. Kan begitu. Kenapa? Siapa yang
selalu ingin kegelapan, dia sudah terhukum sendiri. Makanya Tuhan menginginkan apa? Agar kita keluar dari hukuman. Jangan kau pilih hidup yang telah kena hukum. Makanya datanglah kepada terang. Tuhan kita itu adalah terang dalam segala hal, bukan hanya terang cahaya seperti ini, tetapi kalau Tuhan kita itu kita pergunakan, pastilah firman-Mu adalah pelita hidupku, ya. Firman-Mu adalah tongkatku di jalan yang licin. Artinya kita bisa tidak jatuh di dalam perjuangan kita di dalam kehidupan ini, ya. Jadi orang yang gelap-gelap seperti Musa itu, agar tidak kedatangan, tidak ketahuan, mencuri ayam, kan kayak gitu. Orang yang selalu rindu kegelapan, ya sekarang ini dialah banyak sekali yang berusaha yang korupsi, kan main gelap-gelapan itu. Sekali kenyataan dipecat. Makanya kita sangat menyesal bahwa Menteri Sosial kita yang Marga Batubara itu kok berani-beranian bisa mau korupsi, sehingga dia ketahuan oleh KPK dan dibuang aja, sudah diganti. Karena Tuhan tidak boleh bermain gelap dan menggelapkan. Jangan tinggal dalam kegelapan, tetapi tinggallah di dalam terang. Bikin satu semua terang. Pikiranmu terang, cara hidupmu terang. Hanya yang memalukan itu jangan terang, ya. Kalau itu jangan buka-buka. Makanya kalau hidup transparan itu bukan berarti saling mempermalukan, ya. Kalau hidup transparan kan terang itu kan, tembus panjang semua dia ini. Kalau ada penyakit apa semua bisa diobati terus terang. Tapi ingat, itu tujuannya bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk mencabut racun-racun yang sudah ada menulari kehidupan kita. Entah itu racun iman, entah itu racun penyakit, entah itu racun COVID dan lain-lain. Itu semua ditransparan. Kalau kalian mengetahui, tidak boleh dikatakan orang sudah kena COVID kalau tidak diswab. Sekarang ini tes gen katanya itu, ya, sudah 3 macam agar semakin akurat. Demikian juga kita kalau memang mau membuat terang kehidupan kita ini, kita harus pandai. Jangan asal-asalan. Jangan asal-asalan. Misalnya, karena guntingnya atau pinggang sakit-sakit, dia selalu bilang, aku sudah sakit ginjal aku, katanya kan. Padahal kakinya yang terkilir, sakit ginjal terus. Karena dugaannya dia sakit ginjal, dimakannya obat ginjal, akhirnya ginjalnya jadi jodoh, mati karena salah obat. Padahal untuk mengobati sakit guntingnya atau sakit pinggangnya itu harus kakinya yang terkilir, diurut. Jadi kan setelah terang semua baru dilakukan. Bukan ginjalmu yang sakit, itu pun harus dirongsen, harus dilihat di sana. Untuk ada teknologi yang sekarang. Beragama pun, teknologi beragama pun, teknologi beriman pun, teknik-teknik beriman pun harus canggih. Jangan kolot. HKI biasanya dikatakan HKI itu harus kuat iman, harus misioner, harus modern, dan harus berdedikasi. Itu HKI, itu visinya. Dan jangan kolot. Untuk bisa hidup dalam terang, lihatlah teknologi yang semakin berkembang, ya. Dulu kita hanya pakai obor-obor, pakai telong-telong, pakai lampu teflon, ya kan. Kemudian datang semporong, ya kan, semakin terang. Kemudian datang lampu gas, semakin terang, kan. Itu semua bisa kita lakukan dari tahu tekniknya. Sekarang ada listrik masih bisa mati-mati. Akan dibangun sumber tenaga listrik yang tidak mati-mati, dan bolanya pun bukan hanya 20 watt, 100 watt, ada yang 200 watt, semua akan terang. Jadi teknologi itu meningkat untuk terang, ya, agar bisa kita menikmati terang. Kebetulan sudah matahari terang, lampu kita lagi menyala, kan kayak gitu. Kan nyala lampu kita ini walaupun sudah terang matahari. Terang Kristus
Walau budaya hidup kita terang oleh kebudayaan kita, harus terang Kristus bersinar di situ. Tekniknya harus tahu, setiap anak Tuhan harus tahu tekniknya memasak agar terang itu tidak mematikan tapi menghidupkan. Ya, itu tujuan Tuhan kita datang dan lahir di dunia ini dan mau mengajar kita. Selama 3 tahun dia mengajar di dunia yang luar biasa. Dia penasehat ajaib, ya, dia Allah yang kekal, Allah yang perkasa, dia Bapa yang kekal, dan dia bawa damai kekal karena dia adalah Raja Damai. Itu terang itu, sehingga kita beroleh kehidupan yang luar biasa. Tapi kita harus mampu menggunakannya. Tuhanlah yang menguatkan Bapak Ibu Saudara untuk meningkatkan kemampuanmu menyambut terang yang dibawa oleh Tuhan agar tidak ada kegelapan dalam hidupmu. Tingkatkan terus teknik berimanmu, tingkatkan, jangan kolot. Ikuti zaman modern sekarang untuk beriman. Itulah keinginan Tuhan kita, agar siapapun orang Kristen ini jangan menjadi terbawa arus negatif zaman, tetapi betul-betul bisa mengatur perjalanan hidup dari zaman yang bergelombang dan bergelombang dan bergelombang dan sampai kepada tujuan. Jadi orang Kristen itu bukan hanya lagi pandai-pandai meniti bumi, pandai-pandai meniti bumi begini, tetapi harus pandai berselancar di ombak keras yang luar biasa. Ya, berselancar di luar ombak yang luar biasa mengatasi gelombang hidup ini di dalam keadaan terang. Memang kalau ada gelombang besar dan gelap lagi semakin sengit, tapi kalau kita yang pandai kita pergunakan secercah terang dari Tuhan, kita bisa mengalahkan dan mengatasi semua gelombang kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kesempatan yang Kau berikan untuk merenungkan firman-Mu, dan sekiranya kami diberkati dengan firman-Mu itu, dan berkatilah kami semua. Bantu kami Tuhan, tolong kami agar kami senantiasa hidup dalam terang dan tidak masuk ke dalam kegelapan yang jenis apapun, baik kegelapan dunia dan apalagi kegelapan iblis. Kami ingin hidup di dalam cahaya terang Tuhan, karena kami tahu Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus mengajar kami agar kami memperoleh dan semakin pandai hidup di dalam terang cahaya yang telah diberikannya. Terima kasih Bapa atas pengampunan dosa yang Kau berikan, dan kiranya kami cukup mendapat kebahagiaan apabila kami pulang dari kebaktian Natal.